Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan marah-marahin kalian lagi, atau mungkin kayak ngomel-ngomelin kalian lagi mengenai sebenarnya gini-gini. Jadi sebenarnya sebelum kita memulai sesuatu itu benar-benar harus ada yang namanya pondasinya. Oke. Kadang kalau misalkan kita mau bangun rumah, otomatis kita bakalan bangun pondasinya dulu kan. Nah, apapun itu, kalau misalkan kita mau berbisnis, pasti fondasinya dulu. Misalkan kita ngurus timnya, kita ngurus bahan-bahannya apa. Kalau misalkan kalian makanan, terus atau RAB-nya, kalian urus-urus segala macam, itu semua dalam lini fondasi namanya gitu kan. Nah, habis itu masuk ke dalam pola pikir mentalnya. Misalkan kita optimis nih, optimis ini bakalan bisnis gue sukses karena udah gue runut-runutin segala macam. Nah, itu yang namanya pondasi seperti itu. Nah, di dalam dunia cryptocurrency itu sama sebenarnya gitu kan. Yang gue khawatirkan ini adalah anak-anak pemula gitu kan, nonton YouTube banyak gitu kan segala macam. Oh, ini bagus, ini bagus, ini bagus segala macam. It's okay gitu kan, nggak apa-apa. Cuman yang jadi persoalannya adalah udah tahu dasar-dasarnya nggak, udah tahu pola pikir yang bagus nggak terjun dalam dunia cryptocurrency. Nah itu. Jadi kalau kalian yang penonton setia gua, subscriber gua gitu kan, gua kali ini benar-benar bakalan ngubah mindset kalian. Gua bakalan benar-benar bangun mindset kalian lebih, maksudnya bangun pondasi mindset kalian agar kalau kalian terjun dalam dunia cryptocurrency itu benar-benar mentalnya udah kuat gitu kan. Pola pikirnya udah matang, akhirnya kalau ada apa-apa segala macam udah enjoy aja gitu. Oke, gue kali ini bakalan ngomong banyak gitu kan. Kita mulai dari yang pertama gitu. Sebelum kalau kalian masuk dalam dunia cryptocurrency, siapkan yang namanya tentukan dulu niat kalian tuh sebenarnya mau apa gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian sudah menentukan niatnya ini seapa gitu kan. Niat itu ada dua sebenarnya. Cuman gue kasih, kalau misalkan kalau mau gue kasih 3 nih. Kalau misalkan gue mau ya, gue kasih 3 deh. Bentar. Ini ya. Jadi niat awal dalam dunia cryptocurrency itu ini guys ya. Yang pertama, kalian tuh tentukan dulu, lu sebenarnya masuk dalam dunia cryptocurrency, lu sebenarnya mau investment nggak gitu kan. Itu yang pertama. Kalau misalkan lu aliran yang investment atau aliran yang memang untuk investasi, ya udah lu masukin dana lu 2 juta, lu masukin 3 juta, 10 juta, 500 juta, 1 miliar segala macam. Abis itu lu tutup akun udah. Bukan nanti 5 tahun ke depan. Itu namanya investment gitu kan. Oke, udah paham ya. Jadi nggak, itu namanya kadang tuh kalau misalkan kita rada kurang tahu gitu kan. Maksudnya bentar, ini gue mau apa dulu nih? Lu bingung giliran ngepang segala macam itu, panik. Apa nih bang, aduh gimana nih? Gue udah cuan segala macam. Ya, gitu ada kayak gitu guys. Gue harus ambil atau take profit, gue harus apa? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan memang tujuan kalian memang untuk investasi, ya udah kalian sekarang riset token-token micin, riset yang token-token yang fundamentalnya bagus segala macam. Habis lu beli, udah beli segala macam, udah tutup akun, habis itu lu buka nanti 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Nah, itu namanya investasi gitu. Gimana? Jadi kalian udah agak sedikit paham ya. Jadi tentukan dulu niatnya kalian. Nah, ada yang namanya niat yang pertama itu investasi. Nah, ada juga yang kedua tuh anak-anak yang memang sistem trading gitu kan. Nah, kebanyakan ini sistem trading tuh banyak yang dulunya memang misalkan Bitcoin, Ethereum, anak-anak yang suka memang trading yang kayak gitu. Itu Shiba Inu, Dogecoin, dan token-token micin sekarang udah bisa trading, guys. Nah, kalian tentukan tuh, maksudnya bang gimana sih kalau misalkan trading? Nah, kalau misalkan lu trading, ya udah berarti lu harus masuk dalam fase dimana mengerti namanya teknik analisis, fundamentalnya segala macam dan lain-lain. Nah, itu lu pelajari tuh tren-trennya bagaimana segala macam, lu pelajarin. Nah, itu yang namanya trading gitu kan. Nah, lu yang mana sih ini sebenarnya gitu kan. Makanya tanyain dulu diri lu sebenarnya, bang gue masuk mana ya? Kalau investasi, ya kalau kayak gitu gue investasi emang ngapain gitu kan. Gue kepo-kepoin atau apa segala macam, ya udah mending gue tutup akun. Tapi kalau trading lebih besar lagi guys. Dalam artian lu benar-benar harus lu benar-benar harus baca buku, lu benar-benar mengerti teknik analisis segala macam dan lain-lain segala macam gitu kan. Lu benar-benar harus belajar dari orang-orang luar negeri. Di orang-orang Indonesia juga keren-keren banyak loh yang bisa trading segala macam. Banyak yang gue ikutin tuh, wah kacau-kacau, keren-keren mereka tuh. Seriusan.
Nah, yang jadi persoalannya ini adalah kalian itu masuk dalam dunia cryptocurrency, nggak ada nih antara dua ini, investasi enggak, trading juga enggak, gitu kan. Kenapa? Karena pertama lu sibuk kerja gitu kan. Jadi kalau misalkan ada momen segala macam, apa-apa segala macam, lu nggak tahu ternyata dia ngepam atau dia tren turun gitu kan. Makanya sekarang ada yang lagi viral banget, yaitu robot trading gitu kan, untuk memudahkan para kita yang sibuk kerja, yang nggak usah nungguin apa-apa segala macam, tinggal kalau kita mau buy pasang, tinggal kita mau sell pasang juga. Nah itu ada tuh yang sekarang kayak gitu. Tapi kebanyakan bodong. Nah kebanyakan penipuan. Apalagi kalau udah bilang kayak gini, wah kamu bakalan dapetin paten sebulan bang, kamu bakalan dapat paten sebulan bu, kayak gitu, dapat 10 juta profit bersih, wah sebulan, wah kacau. Ini udah masuk dalam dunia ini guys, udah dunia pembodohan ya gitu kan. Apalagi kalau disuruh, wah ajak dong bu yang lain-lain, aduh guys, hati-hati gitu kan. Nah di luar daripada lu nggak investasi juga enggak, trading juga lu enggak gitu segala macam, lu masuk di golongan ketiga yang namanya sangkuters gitu kan. Nah ini nih kebanyakan nih. Nah sangkut ini kan aduh kacau, ini perubahan mental banget sih menurut gue nih. Kalau misalkan, kecuali kalau misalnya mentalnya udah kuat gitu. Makanya gue di setiap video gue, mental kalian masih aman gak gitu kan. Di Instagram gue, mental kalian masih aman gak, segala macam. Itu perlu dipertanyakan gitu kan. Takutnya lu benar-benar berharap gitu kan, hari ini lu masuk, abis itu lu berharap, wah kayaknya besok bakalan ngepam nih. Stop guys. Amazing sekali pemikiran seperti itu. Jangan nih, tolong hindarin kayak gitu, nggak boleh ya. Nah, oke. Yang jadi kalau misalkan lu nyangkut segala macam, lu tinggal ini aja, apa dalam artian lu benar-benar tolong tanya pada diri lu sendiri gitu kan. Lu sebenarnya nyangkut itu bagaimana keadaan mental kalian? Kalau misalkan masih aman, oke. Dana kalian masih aman juga, masih ada dana dingin, oke. Lu pasti bakalan nyerok lebih dalam lagi gitu kan. Karena bahasa di Indonesia itu, wah kacau guys, kacau. Wah giliran ngepam nih. Nih anak-anak grup nih gitu kan. Giliran ngepam nih, siapapun ya di grup manapun, bukan gua spesifik ya, di grup manapun, mau di luar negeri, mau di Indonesia. Itu kalau misalnya di grup itu tuh pasti kayak gini. Oh, masuk guys, masuk. Wah nanti kalian ketinggalan, ini bakalan to the moon, ini bakalan menuju ke sini, ke situ, dia bakalan listing ini segala macam. Masuk. Oh nanti lu ketinggalan segala macam gitu. Giliran harga turun, wah pokoknya ini buset dah, ini waktunya untuk tepat buat nyerok. Wah nih wah bangsat banget lu. Seriusan. Jadi kalau misalkan ada yang pengaruhin kalian seperti itu, kalian tuh udah bener-bener udah bener-bener nggak ngaruh gitu, bener-bener kayak tutup telinga, karena mental lu udah kelatih, pola pikir lu udah kelatih nih gitu kan. Oh ingat kata Bang Akai, kalau misalkan dia kayak gini, kalau misalkan dia naik, jangan ikutan masuk dulu. Jangan, takut FOMO. Kecuali kalau misalkan udah gatel banget, jangan all in. Ya tinggal 25% aja masuk. Oh kalau misalkan dia to the moon, oke, naik atas take profit, aman gitu kan. Kalau dia turun lagi, lu juga nggak nyasar amat kan. Dana lu misalnya 1 juta, lu masukin 25%, 250.000 doang. Masih ada 750.000 lagi. Kalau misalnya dia turun, lu merasa fundamentalnya bagus, lu ambil lagi serok gitu kan. Seperti itu. Nah yang cuma kebanyakan di Indonesia gini deh, gue tanya sama lu pada deh. Nih yang kebanyakan nih bangga-bangga sama dengan screenshotannya. Wah bagus bang, nih lihat saldo gua, nih lihat chartnya, wah naik bang, ijo segala macam. Pertanyaannya adalah lu take profit nggak? Jangan sampai di HP lu screenshotannya doang nih yang banyak, dikit-dikit naik lu screenshot saldo lu gitu kan. Oh dari after ini, terus before daripada after daripada ini, habis itu before-nya segini. Lu terus habis itu satu hari lagi ke depan, oh after ini before segini naik lagi, wah segala macam. Giliran lu nyangkut, lu kagak pernah kan bilang, wah anjir, lu nggak pernah kan lu posting tuh ya kalau misalkan merah gitu kan. Yang jadi persoalannya pas lu naik segala macam, lu screenshot doang nggak take profit, ya sama aja bohong anjir, sama aja.
Makanya gue kasih, kalau misalkan gue kasih opini, gue kasih pilihan nih. Ada nih guys, kalau lu mau, ada nih guys aliran yang gue anut gitu kan. Dan banyak juga pemain-pemain di luar sana, pemain di luar Indonesia juga banyak banget yang nganut kayak gini gitu kan. Cuma nggak pernah orang publish gitu. Ternyata pemainnya tuh kan kayak gini ya. Ada yang namanya 50-50. Lu tim hold, lu tim trading juga, investment juga, trading juga. Ada yang kayak gitu. Makanya itu aliran gue, dan itu gue merasa anjir cuannya gede. Nih ya, dengerin ya. Nih orang-orang, maksudnya teman-teman gua nih, teman-teman gitu kan, teman-teman yang ibaratnya yang ngikutin gua gitu, yang udah baru-baru kayak apa ngikutin pola gua dikit-dikit, misalkan udah cuan nggak rakus, take profit, abis itu nanti kalau misalkan dia turun serok segala macam. Ini coba aja lu tanyain deh, mereka udah cuan. Abis itu dia nikmatin bareng keluarganya. Lalu modal HP lu galerinya doang yang gede, screenshotan doang banyak di situ, kagak lu take profit. Terus lu tanya, lah kan gue investment bang. Oh kalau kayak gitu investment mah oke, tapi jangan FOMOin orang dong. Jangan lu masukin ke dalam TikTok lu atau apapun itu gitu kan. Karena orang pasti bakalan wah keren juga segala macam kan, mereka habis itu ngeblank kan. Gitu tuh kadang kalau lihat orang nih wah takut ketinggalan gitu, merasa kayak gitu. Nah itu salahnya. Aduh, ayo guys kuatin mental lagi guys. Ayo guys semangat pola pikirnya, ayo pondasinya dikuatin lagi. Oke, ingat kalau misalkan hijau jangan masuk, kalau dia merah baru lu serok. Tapi seroknya jangan nafsu juga. Misal turun dikit, ya lah baru turun dikit, lu harus lihat dulu, belajari dulu. Oh titik supportnya yang mana nih yang paling dekat? Oh gue tunggu di sini aja. Oh kalau misalkan ada dua sini berarti gue masuk 25% di sini nih, karena titik support yang paling rendah di sini. Apa titik support yang paling dekat dari harga di sini, masuk 25%. Tapi gue udah planning nih, kalau misalkan dia turun lagi berarti titik support yang paling ke bawah lagi di sini, gue bakalan ambil serok lagi 25%. Kayak gitu. Atau lu cuan nih, oh gue udah cuan nih, udah cuan 100%, udah cuan 1000%, take profit 50 segala macam. Atau lu misalkan udah puas dengan token itu gitu kan, yaudah gue ambil take profit semuanya, bisa. Karena ingat gak sih, jangan pernah fanatik dalam satu token, jangan, serius. Ada aja token yang bisa buat lu kaya raya, ada, seriusan, banyak di luar sana tuh. Oke, ini kayaknya udah panjang lebar nih juga. Sorry banget ya guys. Tadi tuh gue ketipan. Jadi pada intinya gue sayang sama lu pada intinya juga gue mau ngasih tau kalian bahwa yuk perbaiki pola pikir kita, mental kita, dan tujuan kita apa gitu kan dalam masuk dunia cryptocurrency. Oke, gitu aja. Gue sebenarnya bukan terlalu dalam artian gue sebenarnya bego gitu kan. Gue nggak terlalu pintar juga dalam hal apa segala macam, tapi setidaknya gue berinisiatif untuk berbagi kepada kalian agar tidak terjerumus daripada bisikan-bisikan di luar sana gitu kan. Pada intinya tutup telinga. Kalau ada orang yang mau FOMOin kalian, kalau ada orang yang bilang wah serok, tutup telinga dulu, riset sendiri gitu kan. Kalau bahasa ininya Dior on reset gitu kan. Ya, Dior gitu kan, do on reset, bukan do you on reset. Nah gitu, jangan sampai lu on resetnya. Oke, gitu aja pembahasan kita kali ini. Enjoy dengan di channel gua. Thank you banget yang udah support gua dari awal. Thank you banget kalian, dan thank you banget yang udah mau join juga dalam pakai prinsip-prinsip yang gua punya gitu kan, ataupun yang banyak di luar sana juga pakai hal yang demikian. Ya, enjoy aja dengan itu. Jangan lupa kalian nikmatin dan titip salam sama keluarga kalian. Oh, sebelum kalian close video ini, asik iklan lagi nih. Tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Udah gitu aja. Oke guys, seperti itu aja pembahasan kita kali ini, dan dapat salam dari gua Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.